Iya, ini sesi presko resmi sebelum pertandingan Indonesia melawan Australia yang dilakukan Coach Sintayong. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita akan mengelaborasi beberapa poin yang disampaikan oleh Coach Sintayong didampingi Justin Hubner. Tapi sebelum masuk ke aspek tersebut, kita ulas dulu bagaimana perkembangan Australia dari sisi permainan. Saat Australia mengalami kekalahan melawan Bahrain dengan skor akhir 0-1, dari sisi taktikal sudah kita bedah. Aku harap teman-teman tonton video tersebut, karena di video tersebut berkorelasi dengan apa yang kita bahas di video ini. Ya, kekalahan yang diderita oleh Australia saat menghadapi Bahrain, jika kita bandingkan cara bermainnya di kala Indonesia menderita kekalahan melawan Australia di Piala Asia beberapa waktu yang lalu, itu tidak jauh berbeda cara yang ditampilkan oleh Graham Arnold. Dari sisi formasi misalnya 1-4-3-3 di atas kertas. Dan perlu kita garis bawahi ya teman-teman, kita patut menanti bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Graham Arnold saat menghadapi Indonesia di GBK di hari H teman-teman. Apakah tetap menggunakan pakem 1-4-3-3-nya atau menggunakan mirroring tactical. Namun jika kita lihat, kita ulas pertandingan yang dijalani oleh Australia sebelum menghadapi Indonesia di hari H teman-teman, pakemnya itu jelas, patternnya itu jelas, cara mainnya itu jelas dengan apa yang mereka tampilkan saat mengalahkan Indonesia di Piala Asia kemarin teman-teman. Nah, tadi sudah kita ulas 1-4-3-3. 1-4-3-3 ini pun menggunakan yang namanya fleksibilitas formasi, berubah shape-nya itu menjadi 2-3-5. Nah, dua pemain di belakang, dua center back. Nah, fullback kanan, fullback kiri yang dimainkan oleh Australia tidak menjaga yang namanya sisi kelebaran. Fullback kanan, fullback kiri cenderung masuk ke dalam sebagai inverted, mendampingi satu holding. Jadi dua pemain belakang, tiga ibaratnya pemain ada di tengah. Tujuan inverted masuk ke dalam teman-teman, ini kan salah satunya untuk mensiasati permainan counter yang dilakukan oleh lawan jika menyasar di area tengah. Sehingga saat Bahrain menghadapi Australia, salah satu opsi yang rutin dilakukan oleh Bahrain bagaimana memanfaatkan sisi kelebaran ketika melakukan counter. Jika masuk dari tengah akan berhadapan, akan dibantu tuh holding Australia oleh fullback kanan, fullback kiri, yang secara otomatis jika semakin ditekan, fullback kanan, fullback kiri ini pun akan tentunya kembali ke areanya. Nah, tadi sudah kita bahas 2-3, kemudian di depan itu yang sebagai gelandang di tengah, teman-teman di depan holding itu akan berada di koridor half space sebelah kanan, di koridor half space sebelah kiri. Mereka akan lebih cenderung masuk ke dalam dan menjaga sisi kelebaran, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Sedangkan nomor 9 ya jelas striker ya teman-teman, yang diperuntukkan lah ya, normalnya skematisasi demikian. Nah, salah satu pattern yang sangat amat berarti apa yang dilakukan oleh Australia yaitu permutasian posisi, dimana ya tadi di atas kertas sayap kanan, sayap kiri menjaga sisi kelebaran, tetapi secara implementasi di atas lapangan kadang mereka melakukan yang namanya switch of position, sayap kanan, sayap kiri masuk ke tengah ataupun di koridor half space. Pemain yang berada di koridor half space ini akan menjaga sisi kelebaran, atau sebaliknya fullback kanan, fullback kiri masuk di koridor half space, pemain yang berada di sayap kanan, sayap kiri akan menjaga atau mengisi koridor fullback atau inverted yang ditinggalkan oleh pemain Australia. Itulah yang disebut dengan permutasian, rotasi posisi yang sangat amat dinamis. Nah, kala menghadapi Bahrain gunakan shape 6-2-2. Mereka cenderung menunggu. Nah, dengan meletak 6 pemain di belakang menghadapi 2-3-5, 5 pemain attacking dari Australia, Bahrain unggul orang. Jadi sulit itu permutasian posisi dilakukan oleh Australia, dan udah dilakukan tetap juga mentok. Dan poin penting teman-teman, di mana Bahrain jarang melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan elementer, blunder. Nah, saat Indonesia menghadapi Australia di Piala Asia kemarin, Indonesia banyak melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Kesalahan-kesalahan tidak perlu. Ketika lawan menciptakan gol berkat kesalahan, mentalitas goyang, dan di Piala Asia, dor lah serangan yang dilakukan oleh pemain Australia ke gawang Indonesia. Dan Australia teman-teman, pemainnya ya, baik itu Harry Souttar dan lain-lainnya sudah menekankan ini memang kalau
Indonesia sekarang ini berbeda dalam arti kata pemainnya. Salah satu ya teman-teman, pemain saat menghadapi Australia di Piala Asia kemarin sama menghadapi Australia di Piala Dunia kualifikasi babak ketiga tahun 2026. Nah, dengan datangnya pemain berkualitas, secara matematis kualitasnya lebih berbeda dan lebih tinggi. Itu yang dikhawatirkan oleh pemain-pemain Australia. Dengan pemain-pemain Indonesia banyak bermain di Eropa, ya secara permainan akan banyak tentunya ya ditekankan lewat permainan teknis. Artinya tactical sangat amat berpengaruh. Oke, kita lihatlah nanti bagaimana implementasi Australia. Aku menarik sih ya melihat pendekatan yang dilakukan oleh Graham Arnold selanjutnya teman-teman. Apakah tetap dengan pakem 4-3-3-nya seperti yang kita jelaskan tadi, konsensus seperti itu akan diterapkan karena sudah ada barang bukti juga saat menghadapi Indonesia pun 4-3-3 seperti itu sukses ini. Nah, saat menghadapi level timnas yang berbeda, pendekatan tersebut akan digunakan, patut kita nanti. Karena sempat juga teman-teman dengan sistem 4-3-3 yang diterapkan di Piala Asia oleh Graham Arnold, pelatih Australia, ada momentum Indonesia, bagus banget cara mereka menguasai bola, gila-gilaan. Tetapi momentum itu hilang. Karena apa? Karena kesalahan elementer yang dilakukan oleh pemain-pemain kita. Aku pikir dengan pengalaman Indonesia yang sudah menderita ataupun melakukan kesalahan-kesalahan elementer, nggak elok lah tentunya saat menghadapi Australia ini lagi mengalami ataupun melakukan kesalahan elementer. Oke, ya tonton sajalah teman-teman video pembahasan taktikal kita Australia menghadapi Bahrain. Kita ulas banyak, dan video taktikal pertandingan Indonesia menghadapi Australia di Piala Asia kemarin itu juga sudah kita ulas. Tinggal cari aja di kolom search YouTube ini, Tommy Deski Tactical Indonesia Australia, baik itu Piala Asia ataupun Australia Bahrain. Oke, kita masuk dulu ke statement dari Coach Sintayong. Nah, di awal diminta ya apa pandangan dari Coach Sintayong pun termasuk Justin Hubner untuk memandang pertandingan ini. Yang pertama dari Coach STY. Coach Sintayong bilang pertandingan besok tidak mudah saat menghadapi Australia. Australia FIFA rankingnya lebih tinggi daripada Indonesia. Dan tentu pertandingan sulit. Ini udah formalitas lagi. Pemain tidak akan menyerah. Gimana caranya menampilkan permainan terbaik? Ya, serupa ya teman-teman, nggak jauh berbeda. Seperti yang sudah kita ulas berkali-kali, Coach ST saat menghadapi level negara lebih tinggi, statement seperti yang kita bahas ini, ya so far sering kita dengar, sering kita saksikan. Sebelum menghadapi Arab Saudi pun seperti ini statementnya. Sebelum saat menghadapi Australia di Piala Asia kemarin saat Indonesia kalah, seperti ini juga statementnya. Jadi ya aku menganggap itu formalitas, tetapi pada esensinya bagaimana tetap yang aku suka dari Coach Sintayong mencoba memberikan permainan terbaik meskipun lawan levelnya lebih tinggi. Lalu Justin Hubner melontarkan statement juga, statement awal. Justin Hubner bilang secara substansi, aku ringkas saja teman-teman, Australia negara kuat, baik, dan ya kami akan berjuang sebaik mungkin di pertandingan hari H teman-teman. Nah, ini sifatnya juga formalitas, tetapi dari gestur yang ditampilkan oleh Justin Hubner, rasa percaya dirinya tuh dengan kondisi skuad sekarang ini patut amat kita sukai teman-teman. Lalu masuk ke sesi tanya jawab ya, di saat awak media bertanya kepada Coach Sintayong masalah pertahanan timnas Indonesia yang sering kebobolan di menit-menit terakhir. Nah, jadi Coach Sintayong bilang ini faktor pengaruh perbedaan fisik membuat gol sering tercipta di akhir-akhir pertandingan untuk beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk ke depan dengan kondisi yang sekarang dimiliki timnas Indonesia, dikatakan Coach Sintayong akan diperbaiki. Ya, di pertandingan menghadapi Saudi kemarin, di akhir-akhir pertandingan babak pertama, Indonesia pun mengalami kebobolan. Ini tentu menjadi barang perhatian ya, lebih, dan aku suka banget nih awak media mempertanyakan hal tersebut dengan Coach Sintayong. Kemudian ditanya lagi kepada Coach Sintayong perihal Australia pindah dari Oceania, zona teman-teman, ke zona Asia, dianggap oleh Coach Sintayong kemajuan yang sangat amat besar ya terhadap permainan dari Australia, karena di Asia Australia bertemu juga dengan Korsel, bertemu juga dengan Jepang dan lain sebagainya. Nah, dari sisi gaya bermain untuk dulu-dulu pada saat Australia berada di zona Oceania teman-teman, Australia lebih menekankan permainan dengan power. Nah, seperti sepak bola Inggris lah ya. Nah, untuk posisi sekarang skill dan fisik juga udah terperbaiki di combine ya lewat
power tadi juga tidak ditanggalkan. Nah, dan itu terimplementasi sih di atas lapangan teman-teman ketika kita menyaksikan, khususnya lah nggak usah jauh-jauh di pertandingan Indonesia melawan Australia di Piala Asia kemarin. Power Australia ada, kemudian skill ada, fisik mereka juga ada. Ketika kita bicara elemen-elemen tersebut, ada salah satu kendala yang dimiliki oleh Australia. Apa itu? Ketika defensif, mereka sulit untuk menghentikan namanya kecepatan lawan. Kalau menghadapi Bahrain, transisi ataupun kecepatan dari pemain Bahrain beberapa kali sering merepotkan Australia. Ya jelas lah secara postur mereka tinggi besar, dan tentu bola-bola terupas menjadi PR yang dimiliki oleh Australia. Jadi dengan cara demikian nggak heran kenapa Graham Arnold menerapkan inverted ya, fullback kanan, fullback kiri yang masuk ke tengah. Itu kan mensiasati permainan counter, permainan terupas yang coba dilakukan oleh lawan ya. Beberapa kali jong juga dengan inisiasi yang dilakukan oleh Graham Arnold tersebut. Lalu pertanyaan dari awak media lainnya, pelajaran yang didapat oleh Coach Sintayong saat menghadapi Saudi Arabia tidak ada yang begitu istimewa yang dipelajari, tetapi pada kondisi fisik pemain terhadap permainan tentu lebih meningkat ini. Karena sebelumnya kan saat menghadapi Arab Saudi banyak nih pemain-pemain kita nggak mendapatkan menit bermain. Nah, ketika sudah menghadapi Saudi, atmosfer fisik terhadap permainan ini kan semakin tumbuh. Nah, jadi saat menghadapi Australia semakin terpupuk dan semakin siap pemain-pemain Indonesia. Dan ya terakhir soal Justin Hubner, ditanya oleh awak media saat apa yang terjadi di Piala Asia beberapa waktu yang lalu Indonesia mengalami kekalahan, tetapi di posisi sekarang dijawab oleh Justin Hubner, teman-teman, timnas Indonesia sudah improve, sudah jauh berkembang. Banyak pemain-pemain berkualitas hadir dari yang sebelumnya di Piala Asia, teman-teman ya. Martin Pas, ya pemain-pemain lain lah sudah jauh berkembang timnas Indonesia. Dengan hal tersebut optimisme dimunculkan oleh Justin Hubner. Ya, itulah dia teman-teman beberapa poin yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Dan ya dari sisi kualitas skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa merepotkan, bisa menyulitkan Australia. Karena secara struktur permainan, ide, filosofi yang dimiliki oleh Graham Arnold mau berubah lah nanti formasi ya teman-teman, struktur cara bermainnya itu udah jelas. Nah, kalau misalnya berubah formasi dari Graham Arnold, itu dulu pertama. Kemudian yang kedua, Sintayong saat menghadapi Australia di Piala Asia kemarin sempat itu yang namanya mengendalikan permainan. Australia sulit berkembang, dan itu dimentionkan oleh Harry Souttar juga. Indonesia ball positionnya bagus nih, karena pengalaman Souttar juga ataupun pengalaman Australia juga di Piala Asia kemarin, Indonesia sempat nih mengurung dari Australia. Jadi secara positioning, cara Indonesia untuk menguasai pertandingan itu Coach Sintayong sudah memahaminya, sudah mengetahui. Apakah akan mengaplikasikan apa yang sudah sempat dilakukan oleh Coach Sintayong saat menghadapi Australia di Piala Asia di kualifikasi Piala Dunia ini saat menghadapi Australia kembali. Nah, ini kan patut dilihat eksperimen yang pernah dilakukan oleh Coach STI gagal karena kesalahan elementer, mungkin direvisi lagi saat menghadapi Australia. Mengapa tidak? Tetapi itu kita serahkanlah ya bagaimana keinginan dari Coach Sintayong. Nah, dalam konteks sekarang tentu sebuah iklim yang bagus ya, sebuah momentum yang bagus untuk sepak bola Indonesia untuk menatap lebih jauh perjalanan di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2020. Nah, mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.